Sejarah singkat Muawiyah pertama bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah pertama adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Meski Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti di kekhalifahan. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada 639 oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Salah satu capaiannya adalah pembentukan Angkatan Laut Muslim pertama. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhnya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran Siffin. Sepeninggal Ali mangkat dan putranya, Hasan, melepas jabatan khalifah setelah disandang selama sekitar 6 atau 7 bulan, Muawiyah resmi menjadi khalifah pada tahun 661. Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Rasulullah SAW menjalankan dakwah di kota Makkah. Riwayat lain menyebutkan ia lahir 2 tahun sebelum diutusnya Muhammad SAW menjadi nabi. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya, Abu Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun bintu Utbah tatkala terjadi Fatu Makkah. Namun, riwayat lain menyebutkan Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Umrah Qada, tetapi menyembunyikan keislamannya sampai peristiwa Fatu Makkah. Muawiyah merupakan sahabat Nabi yang telah banyak memberikan sumbangan untuk Islam. Dia ikut di berbagai peperangan, baik di masa Nabi Muhammad atau Khulafaur Rasyidin. Muawiyah juga tak lepas dari kritik. Hal itu wajar mengingat ia adalah manusia biasa. Namun, semua itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai sahabat, bahkan masih terbilang keluarga dekat Rasulullah dan ia juga dijuluki paman kaum mukmin karena saudarinya ada yang menjadi istri Nabi. Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan praktisi politik yang sangat ulung. Ungkapannya yang terkenal adalah, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya. Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya." Muawiyah bin Abu Sufyan dikenal sebagai pendiri Angkatan Laut Islam sejak menjadi gubernur Syam pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat menjadi khalifah, Muawiyah mengembangkan angkatan laut dengan mendirikan beberapa pabrik pembuatan kapal di Iskandariyah dan Akka. Dia pun memanfaatkan tenaga-tenaga terampil yang memahami seluk-beluk dunia maritim. Lewat kekuatan armada laut dan strategi militer yang andal,
Muawiyah berhasil menaklukkan beberapa kota di Laut Mediterania, seperti Siprus, Arwat, hingga Rhodes. Kota-kota ini akan menjadi benteng pertahanan maritim Islam dalam menghadapi ancaman Angkatan Laut Bizantium. Tidak hanya itu, Angkatan Laut Daulah Umayyah bahkan menjadikan kota-kota ini sebagai titik tolak untuk mengancam pertahanan Bizantium. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Angkatan Laut Islam berhasil menahan serangan Bizantium atas Iskandariyah pada 25H dalam Perang Zatu Sawari pada 34H pemerintahan Daulah Umayyah berhasil melakukan blokade atas Konstantinopel pada 54-60H dan 98-99H. Pasukan Muawiyah berhasil melakukan lompatan besar atas blokade yang ditujukan untuk menyerang kota itu. Pidato terakhir Muawiyah. Wahai manusia, aku adalah tanaman pertanian yang telah dipanen. Aku sudah selesai memerintah kalian, dan siapapun yang menjadi penggantiku pasti dia jauh lebih buruk daripada diriku sebagaimana khalifah sebelumku jauh lebih baik daripada diriku. Hai Yazid, putraku, apabila ajalku tiba, suruhlah seorang yang pria bijaksana untuk memandikan jenazahku, karena orang yang bijaksana memiliki kedudukan di sisi Allah. Dan hendaklah dia memandikan jenazahku dengan lembut serta mengucapkan takbir dengan lantang. Kemudian gunakanlah sapu tangan untuk mengambil pakaian Nabi SAW dan beberapa helai rambutnya serta potongan kukunya yang kusimpan di lemari. Letakkanlah helaian rambutnya abdah hidung, mulut, dan mataku, serta bungkuslah kulitku dengan pakaiannya sebelum kain kafan. Hai Yazid, putraku, camkanlah bahwa pesan Allah yang dititipkan pada kedua orang tua. Apabila kalian telah menurunkanku ke liang kuburku, maka pergilah segera. Biarkanlah Muawiyah bersama yang paling penyayang di antara yang penyayang. Muhammad ibn Uqbah menuturkan, ketika maut menjemput Muawiyah, dia berkata, "Aduh, seandainya dulu aku hanyalah pria Quraisy yang tinggal di Zutua, sebuah tempat di negeri Syam, dan seandainya aku sama sekali tidak pernah mengemban jabatan ini." Inilah detik-detik meninggalnya Muawiyah. Ketika Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menjelang kematiannya, dia berkata, "Dudukkanlah aku." Maka orang-orang membantunya untuk duduk. Mulailah dia bertasbih dan berzikir menyebut nama Allah. Lalu menangis dan berkata, "Kamu baru mengingat Tuhanmu, hai Muawiyah, setelah tua dan kemampuanmu menurun?" Padahal, dulu ini tubuh pemuda yang mekar dan harum semerbak. Dia pun menangis sejadi-jadinya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, kasihanilah orang tua yang pembangkang ini, yang berhati keras ini. Ya Allah, maafkanlah ketersandunganku, dan ampunilah ketergelinciranku. Jenguklah dengan kelembutanmu orang yang hanya berharap padamu dan hanya percaya padamu." Diceritakan bahwa salah seorang sesepuh Quraisy menjenguk Muawiyah bersama rombongannya. Mereka melihat kulitnya pecah-pecah. Maka Muawiyah mengucapkan puja dan puji kepada Allah lalu berkata, "Apakah dunia ini lebih dari sekadar apa yang telah kita rasakan dan telah kita lihat? Ketahuilah, demi Allah, kita telah menerima mekar bunganya dengan senang hati dan dengan menikmati hidup kita. Kemudian kita tinggal di dunia untuk menyaksikan kemunduran semua itu. Kondisi demi kondisi, sedikit demi sedikit lantas dunia menimpakan keburukan kepada kita,
kita pun menjadi seperti pakaian usang akibatnya. Dunia pun mengangkat senjata menyerang kita. Ah, dasar, dunia memang negeri yang buruk. Dunia memang negeri yang buruk.